어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. 1. Hubungan manusia dengan ekonomi. Dalam literatur ekonomi konvensional, ilmu ekonomi diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam konteks mikro dan masyarakat dalam konteks makro, dalam memilih cara menggunakan sumber daya langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditas untuk disalurkan baik sekarang ataupun masa yang akan datang, disalurkan kepada individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. 2. Dari homo economicus ke homo etis. Salah satu asumsi yang sangat penting dalam ekonomi klasik dan ekonomi non-klasik adalah konsep homo economicus atau disebut juga dengan ekonomisme. Salah satu orang yang mengenalkan ide ekonomisme adalah John S. Istilah homo economicus sendiri diartikan sebagai seperangkat sifat dan perilaku tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seseorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, para ekonomi berasumsi bahwa perilaku individu dikendalikan oleh rasionalitas sehingga syarat dengan kepentingan pribadi. Ketiga, sifat manusia dalam Islam. Dalam perspektif Islam, terdapat prinsip-prinsip ekonomi yang mengatur perilaku manusia dalam hal keuangan dan ekonomi. Beberapa sifat ekonomi manusia menurut Islam antara lain sebagai berikut. Pertama, keadilan. Kedua, zakat dan infak. Ketiga, larangan riba. Keempat, larangan masyir. Kelima, kerja keras dan etika kerja. Keenam, kepemilikan yang bertanggung jawab. Sifat-sifat manusia dalam pandangan Islam meliputi kemampuan untuk berpikir, mencipta, beriman, dan bertakwa, serta memiliki keterbatasan indera dan mengalami kematian. Allah telah menetapkan tempat tinggal bagi manusia yaitu di bumi. Dalam kehidupannya, manusia menjalin hubungan dengan Allah dan makhluknya. 4. Karakteristik keinginan dan kebutuhan. Dalam berbagai literatur ekonomi dan kebutuhan dibagi menjadi 5. Pertama, berdasarkan sifat jasmani dan rohani. Kedua, berdasarkan waktu, kebutuhan saat ini, dan kebutuhan masa depan. 3. Berdasarkan subjek, individu, dan kelompok. Keempat, berdasarkan kepentingan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Kelima, berdasarkan jenisnya menurut Maslow psikologis, keselamatan sosial. 6. Konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi. Konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi adalah konsep yang berasal dari ajaran Islam. Maslahah mengacu pada prinsip-prinsip kebaikan, kesejahteraan, dan manfaat bagi individu dan masyarakat dalam konteks ekonomi. Dalam konsumsi, konsep maslahah mengajarkan bahwa konsumsi harus memilih barang dan jasa yang memberikan manfaat dan kesejahteraan, serta menghindari yang merugikan diri sendiri atau masyarakat.